Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Neni Sumarni, telah membimbing saya dalam observasi bisnis, yaitu bisnis ayam serundeng Jawa yang berada di Karawang. Kelompok saya ada Andriana Yureta, ada Davina Salsabila, Nita Amelia, saya sendiri, Rizky Ahmad Pribadi, dan Rostian. Latar belakang dari bisnis ini: berbagai olahan ayam goreng saat ini memang bisa dikreasikan dengan penyajian yang lebih nikmat dan lebih menggoda. Salah satunya dibuat ayam serundeng. Ayam serundeng merupakan salah satu jenis makanan yang terbuat dari ayam goreng yang kemudian ditaburi dengan serundeng yang telah disangrai dengan paduan bumbu rempah asli Indonesia yang sehingga memiliki rasa yang lebih gurih dan lezat. Serundeng sendiri merupakan nama makanan yang asli berasal dari Indonesia. Serundeng sendiri dibuat menggunakan bahan dasar kelapa parut yang kemudian dipadukan dengan bumbu-bumbu yang pas dan digoreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Kegurihan rasa yang dimiliki serundeng yang dipadukan dengan ayam goreng sehingga menjadikan makanan yang satu ini banyak penggemarnya di masyarakat. Mulai dari anak kecil, anak muda, hingga orang dewasa pun mulai menyukainya. Profil usaha ayam serundeng Jawa. Bisnis ayam serundeng Jawa ini lahir dari perjuangan satu orang pemuda yang tinggal di Kabupaten Karawang bernama Dwiki Dewangga. Berawal dari inisiatifnya membangun bisnis pertamanya pada tanggal 16 Juni 2021 yang berlokasi di kios Pondok Biru atau belakang kampus Universitas Bone Perjuangan Karawang, kampus kita sendiri, bukan? Bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Dari bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki dari pendidikannya, pemilik ini nekat mendirikan bisnisnya meski dengan pengalaman dan modal yang minim. Awal dari merintis bisnis bukan suatu hal yang mudah. Terlebih saat itu pandemi COVID-19 sedang merajalela masuk di Indonesia pada tahun 2021. Meskipun dengan sedikit pengalaman, pemilik ini bertekad untuk mendirikan bisnisnya. Pemilik melakukan latihan mandiri otodidak mengenai bisnis sehingga menjadi gerbang untuk mengembangkan bisnis ayam serundeng Jawa hingga saat ini. Berikut salah satu foto pemilik ayam serundeng Jalu. Beliau memaparkan visi dan misinya. Visi ayam serundeng Jalunya menjadi usaha makanan online dengan tingkat penjualan yang tinggi. Untuk misinya yaitu menghadirkan hidangan ayam serundeng dengan cita rasa yang lezat dan selalu terjamin kualitasnya. Memberikan penawaran harga yang menarik melalui promo dan diskon marketplace. Fenomena yang terjadi saat pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor termasuk bisnis kuliner. Berikut adalah beberapa fenomena yang terjadi saat membangun bisnis ayam serundeng Jalu selama pandemi. Yaitu yang pertama, peningkatan permintaan layanan pengiriman. Yang kedua, perubahan pola konsumsi. Itu beberapa bisnis mungkin mengalami perubahan pola konsumsi dengan penurunan kunjungan langsung ke restoran dan peningkatan dalam pesanan untuk dibawa pulang atau dibawa antar seperti take away, bisa disebutnya. Yang ketiga, adaptasi penundaan penyesuaian harga. Untuk bisnis kuliner mungkin perlu mengadaptasi menu mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap bulannya. Untuk penyesuaian harga dan penawaran khusus dapat dilakukan untuk menarik pelanggan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Peningkatan penggunaan teknologi. Pada peningkatan ini dalam operasional bisnis seperti sistem pemesanan online, pembayaran tanpa sentuhan, atau promosi melalui media sosial mungkin meningkat sebagai respon terhadap perubahan perilaku konsumen. Perubahan kebijakan, kesehatan, dan kebersihan, restoran mungkin diharuskan mengikuti peraturan-peraturan ketat terkait kesehatan dan kebersihan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Ini salah satu termasuk langkah-langkah seperti peningkatan frekuensi kebersihan, penataan ulang tempat duduk, dan penyediaan fasilitas cuci tangan. Yang keenam, ada fokus pada keamanan pangan.
Karena kesadaran dan keamanan pangan untuk bisnis kuliner perlu menekankan praktik kebersihan dan keamanan pangan dalam semua tahap produksi dan pengiriman produk. Selanjutnya ada kolaborasi dan kemitraan. Mungkin terjadi kolaborasi bisnis kuliner antara pihak lain seperti penyedia layanan pengiriman makanan atau vendor atau supplier atau platform pemesanan online seperti aplikasi-aplikasi yang menyediakan menu take away pemesanan online seperti itu. Yang selanjutnya ada inovasi menu. Bisnis kuliner yang sukses mungkin melakukan inovasi pada menu mereka untuk membedakan dari pesaing-pesaing lainnya dan memenuhi keinginan pelanggan yang berkembang. Yang terakhir ada sikap sosial dan tanggung jawab. Mungkin ada peningkatan kesadaran konsumen terhadap sikap dan tanggung jawab bisnis kuliner yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat atau memberikan dukungan dalam situasi sulit dapat mendapatkan dukungan pelanggan lebih banyak. Menghadapi tantangan ini, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi kunci untuk kelangsungan bisnis kuliner ayam serundeng atau bisnis kuliner lain. Dia ada rumus masalah mengapa kita mengobservasi perusahaan atau bisnis ayam serundeng Jawa ini. Pengembangan bisnis ayam serundeng Jalu dalam konteks pandemi COVID-19 menuntut strategi yang cerdas dan inovatif agar bisnis tetap relevan dan berkembang. Dalam menghadapi tantangan tersebut, fokus pada peningkatan layanan pengiriman online, adaptasi menu sesuai kebutuhan pasar, penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat aspek kebersihan dan keamanan pangan menjadi kunci. Kolaborasi dengan penyedia layanan pengiriman makanan dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran juga dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis. Dalam konteks sosial dan tanggung jawab, memberikan dukungan kepada masyarakat lokal serta menonjolkan kepedulian terhadap kebersihan dan keamanan dapat memperkuat citra bisnis ayam serundeng Jalu di tengah pandemi ini. Dengan demikian, implementasi strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis ayam serundeng Jalu di masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan program pengembangan bisnis ayam serundeng Jalu. Tujuan dari program pengembangan bisnis ayam serundeng Jalu ini melihat dari visi dan misi bisnis serta kondisi pasar yang ada. Berikut tujuan umum yang mungkin diinginkan dalam mengembangkan bisnis. Itu ada peningkatan penjualan, ada mengembangkan variasi produk, ada ekspansi pasar. Apa sih itu ekspansi pasar? Ekspansi pasar itu memperluas cakupan bisnis dengan masuk ke pasar yang baru. Tidak itu aja, tidak mengkubu-kubukan pasar. Seperti itu. Baik di tingkat regional, nasional, atau internasional, kita bisa memperluas jangkauan pasar tidak hanya di daerah saja. Selanjutnya ada optimalisasi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen rantai pasok untuk mengurangi biaya produksi sehingga kita bisa meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada pengembangan kemitraan, yaitu membangun kemitraan dengan pihak terkait seperti supplier yang lebih berkualitas, distributor ataupun platform pemasaran online. Selanjutnya ada peningkatan citra merek, inovasi produk, penerapan teknologi, keberlanjutan bisnis, dan keterlibatan sosial. Untuk keterlibatan sosial, yaitu meningkatkan keterlibatan sosial dengan mendukung komunitas-komunitas lokal yang ada berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan amal atau menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan. Setiap tujuan tersebut dapat diukur dinilai untuk memastikan bahwa program pengembangan bisnis ayam serundeng Jawa ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif sesuai dengan visi bisnis tersebut. Manfaat dari kegiatan ini yaitu bagi para pelaku UMKM atau pelaku bisnis ayam serundeng Jawa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada pemilik yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usaha yang ada. Untuk mahasiswa di sini manfaatnya yaitu diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai
pengaruh perilaku pelaku usaha dan modal terhadap keberhasilan usaha UMKM ini, khususnya dalam bidang usaha rumah tangga mulai dari proses produksi sampai kegiatan pemasaran. Jadi ini ada bisnis model kanvas yang sudah dipaparkan, yaitu ada key partner. Key partner yang pertama yaitu feed mineral, selebgram, supplier ayam potong, supplier sayur. Yang kedua ada key activities, menjual ayam serundeng, nasi, minuman, tempat tongkrongan. Ada value proportion, pelayanan yang baik dan ramah, makanan yang berat dan bergizi, tempat yang strategis dan bersih. Customer relationship, yaitu kita memiliki media sosial, yaitu Instagram dan TikTok, @ayamserundengjalu. Profil ayam serundeng jalu, yaitu bisa dipanggil untuk acara catering atau acara 7 bulanan, pengajian, akikah, acara sunatan, dan acara lainnya. Untuk customer segment, masyarakat setempat, mahasiswa, dan karyawan. Karena untuk lokasi ini sangat strategis, dekat dengan kampus dan perumahan, jadi eh, sangat banyak sekali lalu lalang masyarakat setempat dan mahasiswa serta karyawan. Untuk cost structure, yaitu biaya sewa tempat, biaya pengelolaan keuangan, biaya sistem pencatatan pembelian mesin, biaya promosi, biaya bahan baku, makanan dan minuman, serta pegawai. Untuk channel yaitu ada sosial media marketing, pemesanan online, yaitu kita menggunakan aplikasi GrabFood, ShopeeFood, bisa dicari dengan nama ayam serundeng jalu. Endorsement. Endorsement ini berkaitan dengan key partners yang selebgram. Endorsement, kita bisa mengendorse selebgram yang berada di daerah Kabupaten Karawang untuk mempromosikan ayam serundeng jalu ini karena feedback yang diberikan oleh selebgram ini sangatlah besar. Yang yang kedelapan ada sosial media, di research sosial media Instagram, TikTok, pegawai, tempat outdoor seperti sistem pembayaran QRIS, transfer langsung atau cash, makanan berat. Revenue stream, keuntungan dari pemesanan berbagai macam acara keluarga atau ulang tahun dan lainnya. Keuntungan penjualan terhadap para mahasiswa karena lokasi usaha berada dekat dengan kampus, yaitu persis di belakang Universitas Kelautan Perjuangan. Berikut ada beberapa aplikasi dari hasil observasi kelompok satu. Di sini kita tampilkan juga foto makanan dari ayam serundeng jalu dengan paket lengkap, ayam, nasi, timun, sayur-sayuran, dan kulit. Di sini untuk lokasi ruko birunya, yaitu persis di belakang Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ini ada packaging yang menarik untuk mata pelanggan atau masyarakat. Dari tugas observasi ini kita membagi beberapa tugas, yaitu Andriana Mayoreta yaitu observasi mengerjakan BMC, Davina Salsabila observasi mengerjakan manfaat kegiatan, Nita Amelia observasi juga mengerjakan BMC juga, Putri Sri Lestari dengan saya sendiri observasi mengerjakan latar belakang tujuan, Rizky Ahmad pribadi mengerjakan visi dan misi, Rostiani observasi mengerjakan BMC. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai bisnis ayam serundeng jalu. Semoga dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan, dan dapat juga bermanfaat bagi pemilik bisnis ayam serundeng jalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.